Selamat siang teman-teman, saya Meliana dengan nomor induk mahasiswa 120200503. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai constructing One Southeast Asia. One Southeast Asia terbagi jadi dua bab, yaitu Towards One Southeast Asia dan Southeast Asia dan Asia Pacific Idea. Persatuan Asia menjadi lebih erat sejak konflik ASEAN Vietnam berakhir. Upaya yang dilakukan oleh negara ASEAN dalam menengahi konflik berhasil terselesaikan melalui proses perdamaian di Kamboja. ASEAN menjadi sorotan mata politik dunia internasional karena kemampuannya mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah regionalnya, juga kemampuannya dalam beradaptasi perkembangan eksternal seperti perubahan tatanan ekonomi dan keamanan global, globalisasi dan multipolaritas strategis. ASEAN kemudian mendapatkan tantangan yang baru, salah satunya adalah memperluas negara anggotanya. Lalu fokus misi dari ASEAN ini jika diibaratkan sebagai sebuah keyakinan. ASEAN mengejar visi yang dinamakan Satu Asia Tenggara. Visi ASEAN sendiri adalah bebas untuk menangani masalah-masalahnya dengan cara yang tersendiri, aspirasi daripada dalam hal persaingan dan pertikaian negara-negara besar, mampu mengerahkan dirinya ke dunia luar dengan otensitas yang sepadan dan mampu mengatur hubungan internalnya atas dasar kemerdekaan sejati, kesejahteraan, dan kerjasama damai. Menurut suku Paribatra, perwujudan misi ini dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan kawasan. Lalu ekspansi ASEAN dalam menerima anggota negara baru. Ada 3, yaitu yang pertama adalah Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Saya akan menjelaskannya salah satu, namun visi ini tidaklah semudah apa yang dipikirkan. Pada tahun 1995, Vietnam berhasil menjadi negara anggota ASEAN yang ke-7. Sedangkan Kamboja masuk pada tahun 1997 melalui annual ministerial meeting. Vietnam menyuarakan pendapatnya mengenai kekuatan bersama terhadap kebijakan Cina di Laut Cina Selatan yang dialaminya dengan negara anggota ASEAN tertentu dan mencari dukungan ASEAN dalam protesnya terhadap kegiatan eksplorasi minyak Cina di negaranya dan perairan teritorial yang diklaim. Sikap anti Cina yang diprovokasi Vietnam berpotensi memecah belah organisasi. Kemudian mengenai Kamboja, Kamboja ini ada negara Kamboja ini sempat ditunda pengesahannya menjadi negara ASEAN karena permasalahan politik internal di negaranya. Hal ini menjadi doktrin non-interferensi ASEAN. ASEAN memang tidak memiliki dasar hukum, bahkan kewajiban untuk menanggapi perkembangan dalam negeri yang mengancam penguraian proses perdamaian. Yang ketiga adalah maksudnya Myanmar dalam organisasi regional pada tahun 1997 menciptakan ketegangan yang cukup besar dengan kekuatan blok barat, terutama pada Uni Eropa. Namun ASEAN menolak untuk tunduk pada tekanan internasional untuk menjauhkan Myanmar karena tidak sesuai dengan prinsip non-intervensinya. Selain itu, tantangan berkaitan dengan bahaya konflik intraregional yang mempengaruhi ketegangan regional. Dalam hal ini, ASEAN dinilai dapat berkontribusi pada kepercayaan negara-negara ASEAN, menormalkan hubungan dengan Vietnam sehingga menghidupkan kembali prospek persatuan regional dan membenarkan pendekatan negara-negara ASEAN terhadap pembangunan ekonomi dan ketertiban regional. Tantangan terkait ketertiban regional ini adalah program modernisasi militer yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara. Hal ini didasari oleh doktrina perang dingin, sehingga terdapat pemupukan senjata dalam skala besar sehingga harga untuk senjata tersebut dijual murah. Negara-negara ASEAN membeli barang tersebut. Pembangunan militer di setiap negara ASEAN merupakan tanda bahwa kemandirian sebuah negara telah timbul karena pengurangan negara adidaya berkurang. Yang kedua adalah HAM. Pasca Perang Dingin, hak asasi manusia menjadi agenda besar bagi media Amerika Serikat, juga menjadi sorotan besar bagi Amerika Serikat, Kongres, dan pemerintah. Pemerintah Asia Tenggara mendapat tekanan dari Barat atas catatan hak asasi manusia mereka. Negara Asia Tenggara dikritik oleh pengawas internasional human rights mengenai undang-undang penahanan, keamanan internal, dan kurangnya kebebasan demokratis. Namun, ASEAN masih melihatnya sebagai arahan untuk memperbaiki kontrol politik otoriter. Lalu munculnya ide Asia Pasifik berlangsung secara bertahap dan lahir akibat karena adanya rasa saling ketergantungan.
Pada akhir 1989 sampai 1990 awal, ASEAN mengambil langkah untuk mengembangkan kawasan perdagangan bebas. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran sikap negara ASEAN terhadap liberalisasi perdagangan yaitu ada tiga. Yang pertama adalah perubahan ekonomi politik internasional. Yang kedua, meningkatnya pengaruh kelompok penekanan bisnis di negara-negara anggota ASEAN yang berkepentingan dengan liberalisasi perdagangan regional. Dan yang ketiga adalah politisi. Kemudian saya akan membahas mengenai APEC. Apa hubungannya dengan ASEAN, yaitu ASEAN melihat APEC sebagai minat dalam pengembangan kerangka ekonomi regional yang lebih luas. APEC didirikan untuk mengeksplorasi dan memajukan perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan liberalisasi dan perdagangan. APEC dilihat sangat berguna bagi ASEAN sehingga ASEAN datang untuk menerima dan mengakui APEC sebagai bagian dari lingkaran konsentrisnya. Namun, terdapat sejumlah syarat agar APEC dapat bekerja sama dengan ASEAN yang diajukan oleh ASEAN, yaitu yang pertama adalah APEC tidak boleh berurusan dengan masalah politik dan keamanannya. Yang kedua, APEC tidak boleh mengarah pada pembentukan blok perdagangan. Dan yang ketiga adalah pengaturan kelembagaan APEC tidak boleh mengurangi pentingnya dan peran lembaga-lembaga Asia Pasifik yang ada untuk kerjasama. Yang keempat adalah ASEAN harus menjadi pusat proses dari APEC. Lalu ARF ini adalah ARF ini adalah ASEAN Regional Forum. ASEAN Regional Forum ini merupakan forum keamanan multilateral pertama yang mencakup kawasan Asia Pasifik yang luas dan satu-satunya kerangka kerjasama keamanan regional di dunia. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Cina, serta Inggris dan Prancis, Jerman yang merupakan bagian dari delegasi Uni Eropa. Nah, cara ASEAN mempengaruhi dan mengelola tatanan regional itu ASEAN berusaha untuk mempengaruhi dan mengelola tatanan regional dengan 5 cara. Yang pertama untuk mengimbangi ketidakpastian strategis pasca periode Perang Dingin. Dan yang kedua untuk melibatkan Cina dalam sistem tatanan regional untuk mengurangi ancaman terhadap stabilitas regional yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bintangnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, ARF dapat menjadi alat yang berguna untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan Amerika Serikat dalam urusan keamanan kawasan. Dan yang terakhir, untuk memastikan bahwa konflik intraregional seperti sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dapat dikelola secara damai melalui normal dan prinsip multilateral. Sekian, terima kasih.